Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 7 baik 1, 2, 3, dan 4 yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah kita pagi ini bisa dipertemukan oleh Allah dengan belajar kitab Ta'limul Muta'alim. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya, memberikan kelancaran dan membuka hati kita sehingga kita diberi kemampuan untuk memahami materi dengan baik. Anak-anak sekalian, mari kita kenalkan dulu karena kami baru pertama kali ini berjumpa dengan anak-anak, maka perlu dan penting perkenalan. Mengapa kita belajar kitab Ta'limul Muta'alim? Karena orang belajar itu setelah pandai tidak hanya ingin pandai saja, tapi perlu kemanfaatan ilmu yang kita pelajari tersebut, keberkahan ilmu yang kita pelajari tersebut, sehingga setelah kita pandai nanti kita bisa mengamalkan ilmunya, mengajarkan kepada orang lain. Karena ilmu itu laksana sebuah pohon. Kalau kita menanam pohon, tujuannya adalah bisa menikmati buah yang kita tanam. Kita belajar ilmu setelah pandai, otomatis kita ingin bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan ilmu kita bisa kita ajarkan kepada orang lain. Anak-anak sekalian, mari kita pelajari. Yang pertama adalah muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dari materi ini memberi pelajaran kepada kita semuanya, apabila kita mau melakukan perbuatan apapun itu yang baik menurut agama kita Islam, hendaklah kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau belajar, mau makan, mau bekerja, mau numpak motor dan sejenisnya, itu semuanya dimulai dengan basmalah, agar pekerjaan yang kita kerjakan betul-betul berkah bagi diri kita. Alhamdulillahi faddala bani adama bil ilmi wal amali jami'al alami. Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan keturunan Adam dan ilmu dengan ilmu dan amal melebihi seluruh alam. Maksudnya, setelah tadi kita memulai dengan basmalah, kemudian kita dituntut dengan membaca hamdalah sebagai wujud syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena semua aktivitas yang kita kerjakan ini semuanya adalah ciptaan Allah. Kita bisa sholat, ini yang memberikan kita bisa sholat Allah. Kita bisa berjalan, yang buat kita bisa berjalan adalah Allah. Kita pandai bisa mengarang sebuah kitab, menulis sebuah kitab, itu semuanya adalah pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan dari Allah itu tidak mungkin kita bisa. Oleh sebab itu, setelah kita melaksanakan aktivitas apapun, baik itu ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, atau ibadah sosial, membantu orang fakir miskin, sedekah, kerjasama dengan masyarakat, kerja bakti, maka kita selesai usahakan membaca alhamdulillah. Ya. Kita sebagai keturunan Nabi Adam itu termasuk makhluk Allah yang paling mulia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah menciptakan makhluk, ada bumi, ada langit, ada binatang,
ada manusia, ada malaikat, surga, neraka, jin. Di antara itu semua yang paling mulia hanya satu, yaitu keturunan Adam. Dengan cara apa? Dengan cara keturunan Adam itu atau kita sebagai manusia itu diberi oleh Allah sebuah ilmu dan amal yang kita kerjakan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa manusia itu bisa menjadi orang yang mulia, bisa menjadi orang yang terhormat, bekalnya satu, ilmu. Yang kedua, setelah punya ilmu yang kita miliki kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh saja Nabi Adam. Nabi Adam itu menjadi orang yang mulia sehingga para malaikat hormat kepada mereka. Sampai Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk hormat pada Nabi Adam. Karena apa? Nabi Adam punya ilmu dan amal. Oleh sebab itu, saya mohon dan berharap kepada anak-anak semuanya untuk belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat, sehingga kita bisa menjadi orang yang pandai. Setelah kita menjadi orang yang pandai, kita mohon pada Allah semoga kita diberi kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut, sehingga ilmu kita benar-benar bermanfaat bagi diri kita khususnya, umumnya dumateng kepada masyarakat yang lain, sehingga kita bisa menjadi orang yang terhormat di sisi Allah, terhormat di sisi manusia karena ilmu dan amal yang telah kita kerjakan. Sebagai penutup, saya mohon anak-anak untuk apa itu feedback, menjawab pertanyaan saya. Nanti setelah ada pertemuan langsung bisa disampaikan jawabannya kepada saya. Yang pertama, mengapa kita sebagai manusia apabila ingin mengerjakan sesuatu disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim? Ya. Satu pertanyaan ini, tolong nanti ditulis jawabannya, besok dikumpulkan ketika Pak Guru melakukan pertemuan langsung di dalam kelas. Sekian, semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain, dan pada akhirnya saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.